Tadi dia nggak mau ikut, tapi begitu bilang binus, gitu ya, kita mau ngadain di binus, langsung deh saya ikut. Kok bisa mau ikut? Pokoknya ikut, karena baru kali ini ada mahasiswa yang mau ikut pelatihan sembelih. Yang saya hormati Ustadz Ridho Akbar, teman saya, beliau adalah Sekretaris Jenderal Dakwah Sembelih Halal Indonesia, luar biasa. Ya, Ketua apa namanya nih ikatannya? Majelis Taklim Al-Khawarizmi, Mas Marsal ya ketuanya, luar biasa, yang masih di luar. Terhubung saya, Bang Ivan, yang sehat selalu Bang Ivan. Baru kenal nih sekarang yang namanya Pak Adi yang begini bentuknya. Pak Oki Sobri, beliau adalah salah satu jagoannya media desa. Tadi dia nggak mau ikut, tapi begitu bilang binus, gitu ya, kita mau ngadain di binus, langsung deh saya ikut. Kok bisa mau ikut? Pokoknya ikut, karena baru kali ini ada mahasiswa yang mau ikut pelatihan sembelih halal. Ini kalau ada berdiri di depan mahasiswa kayaknya 2 SKS ini. Sampai jam berapa kita? Mas Marcel, sampai jam berapa kita? Jam 3. Oh, jam 3, alhamdulillah. Ya, perkenalkan, saya adalah Adi Permana. Saya adalah seorang dosen juga, praktisi juga, dan trainer sama dengan Pak Ustadz Ridho, sama dengan Mokik. Kita sama-sama punya sertifikat BNSP di sembelih halal. Jadi semua trainer kita insya Allah sudah punya sertifikat BNSP ya untuk sembelih halal. Sembelih itu tuh cara yang dilakukan untuk mematikan hewan, ya agar hewan itu halal untuk dikonsumsi. Jadi sembelihnya adalah menurut syariat Islam, yang dipotong yang tadi pembuluh darah utama, ya, agar darah keluar dengan jelas. Al-hukum artinya urat saluran pernapasan atau tenggorokan. Yang kedua ada namanya al-mar'i atau saluran makan. Yang ketiga al-wadajain, tadi urat atau pembuluh darah yang ada di leher. Kalau boleh cerita sedikit, kalau dulu yang namanya kiai, para kiai ini itu nggak mau makan sembelihan orang lain, dia harus sembelih sendiri, baik ayam maupun sapi atau kambing. Kenapa? Karena dia yakin bahwa sembelihnya sendiri itu lebih halal. Ya, maka kalau kiai-kiai zaman dulu ngapal kitabnya luar biasa, karena dimulai dengan sesuatu yang halal. Ya, makanan yang halal itu akan perilaku kita menjadi halal, perilaku kita menjadi baik, gitu. Ya, maka ketika ditanya, yakin nggak ayam yang kalian konsumsi itu disembelih dengan cara yang halal? Sekarang di Amerika yang laku yang mana? Yang ada label halalnya. Di luar negeri sekarang halal center sudah banyak loh. Di negara-negara non-muslim, negara non-muslim itu ternyata lebih banyak daging-daging dijual dengan yang ada label halalnya. Kok bisa? Pertanyaannya, ternyata ketika disurvei, dagingnya lebih enak. Dagingnya lebih enak, lebih bersih, dimasaknya juga lebih enak, kata orang yang disurvei. Gitu ya. Jadi halal itu, ya, itu bukan lagi sebagai jargon, tetapi seharusnya sudah menjadi perilaku kita. Harus pandai memilih apakah makanan yang kita makan itu halal atau tidak. Terakhir, yang kemarin insya Allah ayam, tahu nggak kasusnya? Oh iya. Ayam mau widuri apa namanya? Widorin apa ya gitu. Ternyata digoreng pakai minyak babi. Luar biasa ya. Oke, ini bagian yang disembelih. Al-hukum al-mar'i awadajain. Pak, sembelihnya kan di leher. Bagian yang tepat yang mana? Oke, apa sembarang leher? Leher sini aja putusin. Apa di bawah sini putusin? Oh enggak. Ada
titik penyembelihannya. Di mana yang paling tepat? Coba sekarang laki-laki pegang lehernya. Ada nggak yang gendel-gendel gini? Namanya jakun. Ada? Coba pegang. Betul nggak punya jakun? Kalau perempuan nggak suruh pegang. Laki-laki punya jakun, betul nggak? Sembelih yang benar adalah tepat di bawah jakun. Oh, jadi kalau nanti menentukan titik sembelih, ya harusnya sudah ada yang berani sembelih besok. Walaupun ada orang luar nggak apa-apa, kalian yang nyembelih besok. Ya, Pak, pinjam pisaunya, saya nyembelih. Caranya pegang lehernya, elus-elus, cari jakunnya. Ketika ketemu jakunnya, maka persis di bawah jakun Anda potong. Kalau pisaunya tajam, sekali potong 3 urat ini akan kena. Al-hulkum al-mar'i al-wadijin, karena dia akan menjadi satu begini, huruf I terbalik. 3 saluran jadi satu. Semakin ke bawah semakin lebar. Semakin ke bawah semakin lebar, makin sulit. Semakin ke atas, yang terpotong bukan uratnya, tetapi pangkal lidahnya. Jadi kalau ada sapi dipotong terus diri lagi, bukan salah penyembelihnya, tetapi salah meletakkan titik sembelihnya. Oke, di YouTube banyak sapi disembelih diri lagi, banyak. Salah juru sembelihnya, bukan meletakkan titik sembelihnya yang salah. Ya, nah di sini ya, di bawah jakun ya. Pertanyaan besok siapa yang berani nyembelih kambing? Kambing ada berapa? Kambingnya ada berapa? Kambingnya ada berapa besok? Baru 1. Bisa jadi 2, bisa jadi 3 berarti kan? Yang 1 itu hasil patungan atau hasil diri sendiri? Atau yang cuma? Dari organisasi. Siapa yang bisa berani sembelih? Seorang. Harus berani sembelih. Ya kan nanti dipegang, ada orang luar kan? Iya. Dia nanti akan bilang, Pak, saya mau nyembelih, gitu aja. Yang penting tahu tekniknya tadi, pegang jakunnya, begitu pegang jakunnya, tempelkan pisau, dorong, terus selesai. Kambing saja dulu, ya, jangan sapi. Bagian hewan tidak boleh untuk dijadikan alat sembelih. Pak, tajam itu seperti apa? Tajamnya bermacam-macam, tapi paling tidak pisau Anda ini sudah bisa untuk memotong kertas. Ya, paling tidak ketika sudah bisa motong kertas seperti ini lancar, ini sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Pak, saya mau lebih tajam lagi, ngiris plastik, boleh. Pak, lebih dahsyat lagi, ngiris tisu juga boleh. Cara ngasahnya banyak di YouTube. Ya, yang penting kalian punya batu asa, mulai dari yang kasar sampai yang halus. Ya, semakin lama Anda mengasah dari kasar sampai halus, insya Allah nanti sudah tajam sendiri pisaunya. Ya, tutorialnya ada di YouTube. Jadi kalau sudah seperti ini, insya Allah sudah cukup. Itu yang namanya tajam. Pertanyaannya kalau gitu, kalau dari bambu boleh nggak? Kan ada tuh yang dari bambu dulu. Kalau dulu hitam itu kan dari bambu ya, belum ada pisau ya. Pakai bambu tajam boleh nggak kira-kira? Dari bambu ditajemin gitu. Boleh nggak? Boleh. Tajam banget. Biar orang di khitan aja pakai itu kok. Orang di khitan pakainya pakai dulu mah dulu. Orang dulu khitannya itu nggak pakai silet, nggak pakai pisau, nggak pakai gunting, tapi pakai bambu. Tajam kan? Nah sekarang kalau bambu seperti itu boleh nggak sebagai alat sembelih? Boleh nggak? Ya boleh. Kan kecuali yang berasal dari hewan apa? Gigi, kuku, dan tulang. Oke. Sunnah penyembelihan. Minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tambahkan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah itu dia menyembelih dengan membacakan Bismillah kemudian bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, mau yang panjangan boleh nggak? Boleh. Allahumma hadza minka walaka. Boleh. Mau apa lagi? Boleh. Yang penting minimal baca Bismillah dan takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, minimal orang yang megangin pala itu dengar tuh apa yang kalian baca.
Bismillahi Allahu Akbar, minimal dengarlah supaya betul-betul berniat untuk membeli. Jangan sampai seperti tadi, besok kalau ternyata asuran sembelihnya gitu ya langsung ngudut, suruh lepas dulu ya Pak, kalau dulu Pak ya, janji ya, dia disuruh juru sembelih nggak boleh kalau sembelih langsung lari ya, kalau juru sembelih langsung ngopi nggak boleh, liatin dulu bener udah mati belum ya. Ini kan habis sembelih dia ngabisin rokok dulu ya, begitu rokoknya habis bilang Pak, hewannya belum putus itu. Nah, dia lari, dia sembelih lagi. Kena 2 kali penyembelihan. Jadi haram, nggak boleh. Oke, ada para penyembelih. Yang pertama menghadap kiblat. Tadi Bang Ido sudah jelaskan. Yang menghadap kiblat siapanya? Juru sembelihnya atau hewannya? Hewannya. Ini kiblat nih. Ini kiblat ya. Kesana kiblat ya. Jadi hewannya begini nih. Gitu hewannya ada kiblat. Hewannya ada kiblat itu. Tiduran. Jangan tiduran. Yang ada kiblat. Hewannya gimana kalau tiduran ada kiblat? Kira-kira yang ada kiblat siapanya? Hewannya, juru sembelihnya. Juru sembelih kan memotong. Yang motong yang ada kiblat. Hewannya gimana? Ayo, jangan salah nih, besok nyembelihnya kiblatnya ke sana, tiba-tiba tuang sembelihnya ke arah sana. Ayo, ternyata ada ya ilmunya ya, nggak sembarangan ya. Oke, jadi yang menghadap kiblat siapa? Kedua-duanya. Caranya gimana kedua-duanya menghadap kiblat? Hewan ditidurkan di sebelah lambung kirinya. Hewan nih, kalau hewannya lambung kiri gimana? Ini kan, bukan lambung kanan, lambung kiri, berarti hewannya kan di sini kan? Lambung kiri tidur, berarti lehernya menghadap mana? Lehernya sudah menghadap kiblat. Kalau lehernya sudah menghadap kiblat, otomatis juru sembelihnya menghadap kiblat. Oh, paham nggak? Ditidurkan di sebelah kiri, lambung sebelah kirinya hewan. Kalau kiblatnya ke sana, berarti kepala hewannya di mana? Kepala hewannya jatuh kan? Kalau nembak ke sini kan? Tidur. Lehernya ada mana? Udah madep kiblat. Penyembelihnya dari sini kan? Penyembelih juga ngadep kiblat. Selesai. Tidak mengasah pisau di depan hewan. Kenapa nggak boleh ngasah? Hewannya takut Pak, bukan takut karena dia nggak lihat pisaunya, tapi takut karena apanya? Suaranya. Kedengeran nggak suara Neng? Iya. Takut nggak kalau gitu? Manusia aja takut, apalagi hewan. Kenapa demikian? Ternyata bagian sensitif hewan salah satunya adalah pendengaran. Ya, siap. Boleh Pak? Oke, boleh. Kalau hewannya dibius dulu gimana? Supaya nggak ngamuk, hewannya dibius dulu. Kalau biusnya bukan bius pakai obat ya. Jadi penyembelihan barat itu namanya stunning. Iya, ditembak dulu nih bagian otak. Tuh, ada alatnya. Supaya dia pingsan, kejang-kejang baru dipotong. Ya, kenapa? Nah, ini sejarah stunning di Indonesia. Stunning ini Australia sebenarnya yang mengajukan ke Indonesia. Kenapa? Karena pertama Australia lah yang mengirimkan sapi namanya BX Brahma Cross, ya itu sapi-sapi liar. Lalu yang kedua, orang-orang Australia ini berhasil memvideokan perilakunya juru sembelih atau tukang jaga di RPH. Sapi ditarik-tarik, udahnya ditendang, gitu kan, dan seterusnya. Dikatakan apa? Ini menyakiti hewan, kata orang Australia. Nggak welfare ini, ya, nggak berperi kehewanan, bukan berkemanusiaan lagi, berperi kehewanan. Akhirnya Australia mengajukan, boleh, saya kirim lagi nih sapi, tapi Anda mengikuti cara penyembelihan kami dengan cara kita di stunning. Bukan hanya sapi, ternyata ayam juga begitu, Mas. Bingung kan? Ayam gimana caranya?
pakai air panas. Ini kan gantung gitu kan? Gantung kan ayam kan ribuan ayam. Juru sembelihnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayamnya muter. Ya kalau ayamnya dibergerak-gerak gini susah motongnya. Jadi sebelum dia ke arah penyembelih, dia ke air panas dulu, palanya masuk, naik, terus sama juru sembelih dia udah pingsan. Makanya dia nggak bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Boleh. MUI memperbolehkan. Syaratnya yang pertama, hewannya ketika di stunning itu dia masih hidup. Nggak boleh dalam keadaan mati, karena itu kan ada jenis belanya berbeda-beda, ada yang merah, ada yang hitam. Tergantung bobotnya. Oke, tergantung bobotnya, bobot hewannya. Kalau 400 misalkan pakai yang warna merah. Di atas 600 pakai yang hitam. Cuma yang namanya orang kita atau juru sembelih punyanya cuma satu bola karena mahal kan? Pakai yang 600 saja. Sapi-sapi kecil di stunning pakai itu jebol. Pecah kepalanya. Ya, mati. Ya mati, kan sembelih juga. Tapi masalahnya adalah itu, makanya yakin nggak daging yang kalian makan itu adalah daging yang halal, proses sembelihan yang halal. Nah, tapi ada juga yang RPH tidak memperlakukan pakai stunning, tetap cara tradisional, ya, tetap penyembelihannya dengan cara diikat sama kayak halnya idul kurban. Kayak lanjut, ini bisa sampai jam 5 nggak apa-apa ya? Tambah 3 SKS. Tadi sudah dijelaskan ada hayatul mustamirun, hayatul mustakirun, hayatul masbuh gitu ya. Fase-fase kehidupan tadi sudah dijelaskan sama Bang Ustadz Ridho ya. Kehidupan sebelum disembelih dia fisiknya masih kelihatan, masih lari sana lari sini ya. Lalu yang kedua hayatul mustakirun, dia setelah disembelih darahnya masih keluar, tanda-tanda kehidupannya masih ada. Nah, pada fase inilah boleh ada proses penyempurnaan. Jadi kalau ada sembelihnya belum jelas atau belum selesai, pada fase ini boleh nih hayatul mustakirun. Boleh ya disembelih lagi. Tidak termasuk sembelih 2 kali, makanya pisaunya jangan diangkat dulu. Tidak boleh ditinggalkan dulu itu hewan. Ngabisin rokok dulu nggak boleh. Ya. Kalau sudah hayatul masbuh, dia sudah tanda-tanda kehidupan sudah tidak tampak dengan jelas, masuk pada sakaratul maut. Ini ada beberapa pendapat, ada yang memperbolehkan karena kan masih hidup. Ada juga yang sudah tidak memperbolehkan karena ini sudah cenderung masuk kepada kematian gitu. Ya, makanya betul-betul jadi juru sembelih itu harus hati-hati gitu ya. Nah, lalu hewan, mau beli hewan, perhatikan 4 hal. Yang pertama, ya, ada 4 hewan yang tidak boleh dikurbankan. Ya, Rasulullah melarang 4 hal. 4 hewan, ya, 1 hewan dalam mengandung 4 hal yang tidak boleh dikorbankan. Yang pertama, cacat. Cacat, misalkan buta sebelah matanya dan jelas sekali butanya. Ya, ini matanya buta 1. Hewannya gemuk, tapi matanya buta 1, nggak boleh. Butanya bukan karena buta berantem di kandang ya, tapi dia buta saat lahir. Ya, butanya buta lahir, buta permanen. Ya, beda lagi kalau misalkan kita beli nih hewan, ya, dari penjualnya itu hewan masih sehat-sehat saja. Begitu malam takbir, kita taruh, dia berantem sama temennya. Besok pagi kita mau potong, itu hewan buta. Boleh nggak disembelih? Boleh, karena butanya bukan karena buta permanen. Ya, boleh sembelih saja. Insya Allah masih sah. Yang kedua, sakit dan tampak sekali sakitnya. Sakitnya, wah, itu diem baik. Kalau bahasanya orang Depok, diem baik ya, mereka ya. Diem baik gitu. Ya. 3, pincang. Jelas sekali pincangnya. Sekali lagi pincangnya bukan karena ya, dia pincang permanen karena dia dari lahir. Pak, pincangnya nih sapi Pak, beli. Begitu turun itu sapinya sehat-sehat aja. Begitu di kandang itu sapinya keprosok ke dalam got. Pas mau disembelih kelihatan sapinya pincang. Boleh nggak disembelih? Boleh nggak? Boleh. Karena pincangnya bukan disengaja. Ya, turun dari mobil itu sapi ngelihat
Orang takut, lompat sapinya. Gebrak. Cakep. Begitu diri itu sapi jalannya terseok-seok. Ya. Dibalikin ke penjualnya nggak mau tanggung jawab. Lah kan dari sini sehat. Pembelinya, ini sapinya pincang gara-gara jatuh dari mobil. Siapa yang disalahkan? Boleh nggak? Boleh. Insya Allah. Ya, kecuali pincangnya adalah pincang karena cacat akhir. Dan ketiga, keempat, kurus sampai kelihatan nih. Tulang-tulangnya sampai kelihatan kurus banget. Ya, nggak kelihatan dagingnya. Itu nggak boleh. Mau cari yang murah, cari yang agak kurusan dikit, biar untungnya banyak. Ini dia untungnya banyak. Boleh nggak? Nggak boleh. Hewannya nggak masuk dalam kategori hewan sembelih. Kesejahteraan hewan, ya, berperi kehewanan ini penting karena nanti pengaruh sama sapinya, pengaruh sama dagingnya. Makanya penting sekali belajar kesejahteraan hewan. Yang pertama, ya, yang disebut keserawan itu ada perlakuan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mentalnya hewan, ya, yang tujuannya untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak layak. Yang tidak layak. Pertanyaannya begini, saya ada panitia Idul Kurban di masjid. Saya datangkan 4 sapi. 4 sapi ini dari pengkurban. Yang pertama, sapinya stres. Yang kedua, sapinya sakit. Yang ketiga, sapinya luka. Yang keempat, sapinya normal. Urutan penyembelihan yang tepat yang mana dulu? Ayo, yang awal, ya, silakan. Ya, Mogi, putar saya Mogi, punten. Silakan. Yang pertama yang normal. Yang kedua yang stres. Yang masalahnya dua ini gimana dulu kalau lukanya dia sendiri kan dalamnya ada rasa. Oh, lukanya nggak ya, lihat lukanya dulu. Oke, yang keempat. Yang satu kalau misalnya emang kan kalau misalnya Oke, hampir benar, Mas. Nanti tuliskan namanya, saya kirimi pisau. Ya, walaupun kenapa harus yang luka dulu sembelih supaya lukanya nggak makin terbuka. Benar tadi pernyataan pertamanya doang, benar. Gimana di episode 22 gitu? Suara-suara. Ada aja katanya. Ya kedua, hewan yang normal dulu, udah luka yang normal, ya. Dia hewan yang normal, yang jinak, tarik kedua, sembelih. Berikutnya hewan yang stres, biar stresnya hilang dulu, tenangkan dulu sampai stresnya ya mulai berkurang. Tadi bilang ada psikolog sapinya dulu, Pak. Pok gitu ya supaya stres hilang. Yang keempat, hewan yang sakit tidak wajib disembelih. Lihat dulu sakitnya apa. Lihat dulu sakitnya apa. Kalau sakitnya ternyata sapi gila, itu repot itu ya. Begitu disembelih virusnya kemana-mana itu ya. Penyakit sapi gila namanya, gitu ya. Itu nggak boleh disembelih. Makanya akan terkontaminasi manusianya. Ya bahaya, makanya bahaya. Makanya untuk yang sakit jangan buru-buru disembelih sampai kita tahu sakitnya karena apa. Tadi mau ngajarin, nah ini akibat hewan stres, namanya distress. Ini kalau sudah distress ini dia sudah menyerang orang. Salah ya. Yang pertama, kira-kira lihat hewannya kejepit sana sini, Pak. Nih. Ya, udah kecekek sana sini tuh. Udah pasti sudah nggak benar itu. Karena kalau distress seperti ini pasti dagingnya sudah nggak bagus. Ya. Ini yang salah apa dia? Mau duel. Nggak ditambat palanya.
palanya nggak ditambat gitu ya. Ini terlalu berani ini orang. Ya, sapi segede gini palanya nggak ditambat, bahaya. Pada akhirnya dia akan nyerang orang. Ini lihat cara naikin sapinya didorong-dorong begini. Ya, cara naikin sapinya didorong-dorong seperti itu. Ya, seharusnya dia ada minimal papan atau dia posisi tempatnya lebih tinggi dibandingkan rodanya supaya gampang. Nah ini yang terakhir nih, ini ditarik-tarik kepalanya sampai dia, waduh, kasihan ya, kasihan. Nah itulah yang terjadi ketika Idul Kurban. Apalagi kalau banyak anak-anak, semakin dia lepas semakin ramai anak-anak, hore, seneng. Padahal panitianya was-was tuh, waduh, nabrak nih. Ya, tapi kalau anak-anak senang itu, Pak. Senang kalau semakin banyak kegiatan kejadian begitu, senang. Pernah merasa anak-anak kan? Pernah merasa? Senang nggak? Kalau cuma dipotong, jatuh, sembelih, mana hewan itu udah mati, nggak ada apa-apa, ya kan ya? Tapi kalau hewan itu gubrok, senang. Ya. Nah, ini indera penglihatan sapi. Anda berurusan dengan hewan yang bobotnya itu bisa 10 kali lebih dari bobot saudara. Bobot berapa sekarang? 60, 61, bisa 10 kali dari kita bobotnya. Itu tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan selamat dari cedera. Oke? Maka kita perlu mengetahui karakter sapi. Salah satunya adalah penglihatan sapi. Ya, salah satunya adalah penglihatan sapi. Matador itu kalau dia memancing sapi itu pakai warna apa ya? Merah. Pakai gerakan juga, pakai warna merah juga. Warnanya nggak ngaruh. Ya, ternyata warna dengan gelombang cahaya yang sangat tinggi, merah. Terus warnanya Jackmania tuh, orange. Itu pengaruh untuk sapi. Dia sakit matanya, kayak kita kena cahaya gitu loh. Ya, jadi kalau banyak gerakan orang berwarna menggunakan warna merah atau warna jingga atau kuning seperti itu, dia tuh merasa apa ya, matanya sakit, jadinya maunya nyerang aja. Gitu. Itu alamiah sapi. Gunakan yang warna hijau, warna biru, ya, yang gelombang cahayanya rendah. Gelombang kromatiknya rendah katanya. Ya, oke. Penglihatan pada sapi itu kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah binocular vision. Dia hanya melihat, binokular artinya dia melihat dengan 2 mata di depan. Mata kanan, mata kiri. Kita melihat seperti kita melihat binokular. Jangkauannya seperti ini. Nah, jadi ketika banyak gerakan di sini, ya dengan warna-warna yang tadi saya jelaskan, dia bisa nyerang. Oke. Monocular vision, dia melihat dengan mata sebelah kiri atau sebelah kanan saja. Dia nggak bisa melihat jelas. Nah ini yang bahaya ketika penglihatannya monocular vision, karena beberapa sapi mempertahankan diri dengan cara kick, nendang. Ya, sapi-sapi ini PO peranakan ongol ini sapi yang bisa nendangnya agak jauh ke dalam sini. Banyak orang yang juru sembelih nggak paham, ya, mau matiin sapi malah terbalik. Mas. Ada beberapa videonya cuma nggak diperlihatkan lah. Jadi mau nyembelih sapi justru terbalik, yang mati bukan sapinya. Orangnya juga ikut mati. Kenapa? Ketendang sama sapi. Ya, sama halnya ketika lihat singa. Singa itu kalau bunuh sapi dari mana? Samping kiri atau samping kanan, nggak dari depan. Karena dia monocular vision, dia hanya melihat dari sebelah matanya saja. Dia menganggap bahwa segala sesuatu yang bergerak di samping kiri dan kanan itu adalah ancaman. Itu sapi. Ya. Kalau blind spot itu daerah yang tidak terlihat oleh sapi. Ya, blind spot. Lalu mana Pak yang aman? Nggak ada yang aman sebenarnya. Cuma kita bisa meminimalisir posisinya ketika kita mau melakukan penyembelihan. Intinya, ya, kalau Anda melihat sapinya sudah mulai giras,
mulai agak ganas, udahlah jauhin aja lah kalau bukan bidangnya mah ya. Udah ada yang juru sembelih ya udah sembelih aja. Tapi paling tidak kita tahu nih, ada binocular vision, ada monocular vision, ada blind spot, gitu ya pada saat itu. Silakan, 7 menit lagi ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Enggak. Oke, dikit lagi ya. Oh, prinsip penyembelihan. Jika penanganan hewannya baik, stres berkurang, maka daging yang dihasilkan adalah baik. Ya, penanganan hewan baik, stresnya berkurang, daging dihasilkan adalah baik. Lalu ada prinsip asuh tadi, aman, sehat, utuh, halal. Aman, pastikan dagingnya terbebas dari bahaya fisik dan biologi. Ya, maka biasakan untuk tidak di lantai, apalagi lantainya tidak diberi alas. Ya, itu bahaya sekali. Karena bisa saja dagingnya itu kemasukan benda yang kita tidak tahu, kena fisik maupun biologi. Lalu yang kedua, prinsipnya sehat. Kalau hewannya hewan sehat, insya Allah ya daging yang dihasilkan pun sehat. Oh nggak ada kambing atau domba yang dipeliharanya di tumpukan sampah banyak ya. Tadi ini punya usaha akikah, itu pernah dapat domba disembelih, di lambungnya ada plastik. Lambungnya ada plastik. Ternyata setelah ditanya, belinya di mana? Saya bilang gitu, orang kandang. Belinya orang pelihara di sekitar pembuangan sampah. Oh, ada. Gitu ya. Makanya biasakan dapat tempat pembelian yang bagus sehingga hewannya juga bersih. Yang enggak utuh, pastikan ini nggak tercampur jeroan. Prinsip kita adalah ambil yang merah, buang yang hijau. Putih, bukan yang putih, yang hijau. Kuning apanya? Usus itu hijau, namanya hijau. Ya, yang hijau nggak boleh dimakan. Walaupun orang Sunda mah justru dicari tuh yang hijau jeroan. Ya, jeroan justru dicari. Nggak boleh tapi ya, jeroan bukan untuk makanan manusia. Ya, nggak boleh jeroan, nggak boleh. Yang pasti yang boleh adalah yang merah. Pati boleh nggak? Paru-paru boleh nggak? Boleh. Merah kan? Ambil yang merah, buang yang hijau. Gitu ya. Halal. Pastikan disembelih dengan cara yang halal dan perlakuannya juga harus halal. Jangan sampai hewannya baru sembelih belum mati udah tendang itu pala hewannya. Ada banyak yang begitu. Kelakuan tukang jagal banyak yang seperti itu. Iya, siapa? Hah? Lidah boleh. Rujak cingur itu kan pakai lidah sapi. Itu dicari itu. Lidah kurban tuh pokoknya kepalanya dicari itu. Udah lidah paling seneng itu kalau lidah sapi itu dia favoritnya katanya. Higienis sanitasi. Ya, ini yang udah mulai mau selesai. Ya, higienis sanitasi itu adalah cara kita untuk melindungi kebersihan pada saat kita mau sembelih halal, ya. Yang artinya adalah pertama ada penataan area penyembelihan. Jangan menyembelih di tempat orang banyak lalu lalang. Darahnya keinjak dibawa ke sana sini. Darah itu banyak mengandung bakteri dan virus. Jadinya nanti justru kesebar ke sana kemari. Ya. Tempatnya harus tempat yang tidak dilalui oleh orang. Yang kedua, air bersihnya cukup. Pastikan, Pak, saya sembelihnya mau di sana tuh, dekat keran air misalkan, karena airnya banyak. Kemudian ada tempat untuk ngalirin darah dan seterusnya. Bagus. Jangan cari tempat yang agak ke pojok, airnya susah, akhirnya darahnya nggak dikemana-manain, ngeresep aja ke tanah, itu malah bahaya. Ya, disiram darahnya. Yang ketiga, penggunaan alat-alat yang bersih. Ya, mulai dari kalau mau, Pak, saya kan nggak punya gantungan di lantai, boleh nggak? Boleh, tapi biasakan pakai terpal. Ya, terpalnya yang baru, jangan terpal bekas orang sholat. Ya, kalau bekas orang sholat keinjak-injak lagi ya sudah nggak higienis lagi. Yang baru lah, sekali pakai buang. Ya, higienis sanitasi penting. Dan terakhir adalah terima kasih.